warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Maisaroh, NIM 193111150. Saya dari kelas 5 EPAI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, sebab-sebab yang akan saya bahas yaitu mengenai pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Nah, pemerintahan Khulafaur Rasyidin itu meliputi apa saja? Yaitu meliputi karakteristik kepemimpinannya, terus prestasi apa saja yang dicapai, lalu hambatan apa saja yang dihadapi oleh para Khulafaur Rasyidin. Sebelum menginjak ke pembahasan, apa sih pengertian dari Khulafaur Rasyidin itu? Nah, untuk pengertian Khulafaur Rasyidin, khulafa adalah jamak dari kata khalifah. Nah, itu artinya pengganti. Sedangkan Ar-Rasyidin itu orang yang diberi petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin itu adalah orang pengganti yang diberikan petunjuk. Maksudnya pengganti itu adalah yang menggantikan kepemimpinan setelah Rasulullah wafat. Untuk materi yang pertama yaitu pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang pertama mengenai karakteristik kepemimpinan beliau. Beliau dalam memimpin umat Islam menggunakan sifat yang lemah lembut, percaya diri, serta tegas dalam hal yang dipandang dapat membahayakan negaranya. Dan beliau juga sering bermusyawarah, padahal semua otoritas di tangan beliau. Berarti dengan hal tersebut beliau memiliki sifat yang sangat adil. Untuk selanjutnya yaitu prestasi apa saja yang diraih pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq itu. Nah, yang pertama ada perbaikan sosial atau kemasyarakatan. Beliau melakukan usahanya untuk menciptakan stabilitas wilayah Islam dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dari para penyeleweng seperti orang-orang murtad, nabi-nabi palsu, dan orang yang enggan membayar zakat. Lalu prestasi yang dicapai yang kedua yaitu perluasan dan perkembangan wilayah. Usaha yang ditempuh beliau untuk perluasan dan pengembangan wilayah Islam yaitu melakukan perluasan wilayah keluar dari Jazirah Arab. Nah, untuk prestasi selanjutnya yaitu pengumpulan Al-Quran. Untuk pengumpulan Al-Quran ini atas dasar usul dari sahabat Umar bin Khattab yang merasa khawatir akan kehilangannya Al-Quran setelah para sahabat yang hafal Al-Quran itu banyak yang gugur dalam medan perperangan. Untuk prestasi selanjutnya yaitu sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Prestasi selanjutnya yaitu mengelola serta meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam kepemimpinan beliau tentunya tidak lepas dari hambatan yang ada. Nah, hambatan-hambatan yang ada pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini yang pertama adalah adanya orang-orang murtad. Nah, yang kedua adanya orang yang tidak mau membayar zakat. Lalu adanya nabi palsu yang muncul setelah Nabi Muhammad wafat. Hambatan yang selanjutnya yaitu pengumpulan Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu penaklukan Persia dan Syam. Yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, untuk karakteristik kepemimpinannya yang pertama yaitu musyawarah mengikuti jejak Rasulullah. Maksudnya apa? Maksudnya meskipun Rasulullah SAW telah wafat pada masa khalifah ini, mereka tetap melakukan musyawarah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu kekayaan negara untuk melayani rakyat. Jadi pada masa khalifah ini beliau berpenampilan yang sederhana, terus
kekayaannya itu hanya diperuntukkan untuk masyarakat. Yang ketiga, menjunjung tinggi kebebasan. Yang keempat, menawarkan solusi langsung untuk rakyat bagi muslim. Nah, ketika rakyat muslim memiliki suatu masalah, beliau itu langsung terjun ke masyarakat lalu memberitahukan bagaimana sih solusinya, bagaimana sih cara menghadapinya, seperti itu. Yang kedua yaitu prestasi yang dicapai pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Nah, yang pertama munculnya pemerintahan Arab. Ketika itu sudah terbentuk pemerintahan yang terstruktur. Yang kedua, pembangunan kota baru. Dan yang ketiga, terciptanya lembaga perpajakan. Dalam masa pemerintahan pasti ada pahit manisnya. Nah, hambatan yang dihadapi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yang pertama penaklukan Syria. Itu ada hambatan tersendiri. Lalu hambatan selanjutnya penyerangan Yerusalem dan pertempuran Qadisiyah. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Karakteristik kepemimpinan beliau yaitu beliau merupakan pemimpin yang soleh, penyantun, dan sabar. Lalu prestasi yang beliau capai yaitu terciptanya Mushaf Utsmani, perluasan wilayah, serta distribusi jabatan gubernur. Untuk hambatan yang dihadapi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, yang pertama yaitu beliau dimanfaatkan oleh sanak saudaranya dari keluarga besar Bani Umayyah untuk menjadi pemimpin di daerah-daerah. Nah, dapat disimpulkan bahwa sejak zaman dahulu, khususnya pada pemerintahan Utsman bin Affan, itu sudah ada yang namanya KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Nah, itu. Yang kedua yaitu khalifah ini dituduh sebagai orang yang boros, mengeluarkan belanja dan kebanyakan diberikan kepada kaum kerabatnya, sehingga hampir semua menjadi orang kaya. Nah, itu tadi bisa juga termasuk dengan KKN. Untuk yang selanjutnya, lemahnya karakter kepemimpinan Utsman menjadikan kekuatan dan kekuasaan semakin terancam. Untuk pemerintahan yang keempat yaitu pemerintahan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Karakteristik kepemimpinan beliau yaitu antara lain beliau merupakan orang yang ramah, bersahabat, saleh, tegas, pemberani. Pribadinya penuh vitalitas dan energik, perumus kebijakan dengan wawasan yang jauh ke depan, pahlawan yang gagah berani, penasihat yang bijaksana, penasihat hukum yang ulung, dan pemegang teguh tradisi, seorang sahabat sejati, dan seorang yang dermawan. Itu tadi merupakan karakteristik kepemimpinan beliau. Prestasi yang dicapai pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Yang kedua, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Yang keempat, prestasi yang dicapai yaitu pada bidang pembangunan. Lalu hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib? Yang pertama, terjadinya perang saudara. Yang kedua, terjadinya perpecahan politik menjadi 3 golongan, yaitu golongan pendukung Ali, golongan Muawiyah, dan golongan Khawarij. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.